Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat pagi teman-teman. Wah, kurang kompak nih Kak Junis. Yuk kita sapa lagi teman-teman kita. 1, 2, 3. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya nih teman-teman yang di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Kakak apa kabarnya nih? Baik Kak, sehat. Kita sehat semua. Puji Berjumpa Tuhan, Kak. lagi nih teman-teman sama kakak dan abang di sini dalam ibadah online pra-remaja. Nah teman-teman, tentunya kalian sudah tidak sabar kan untuk memulai ibadah hari Minggu ini. Tapi sebelumnya kakak mau mengingatkan untuk like ibadah ini dan jangan lupa subscribe channel HKBP Rawamangun. Bersama kalian melayani ibadah hari Minggu ini ada Kak Koresi dan ada Kak Junis. dan pemusik kita ada Bang Abdi Sitompul. Halo Bang. Untuk para agenda ada Amang Sintua Paul Tambunan. Dan yang akan membawakan firman ada Inang Pendeta Herlina Siregar. Teman-teman, kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai.
Masa Teduh selesai. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian pra remaja HKBP Rawamangun. Minggu Info Kafit tanggal 6 Maret 2022 dengan tema Tuhan pemurah atau pemarah. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita memuji Tuhan Allah kita. Mari kita dengan penuh semangat kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1 dan 2 Sangat Ni Jehovah. Ayat kedua kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penembus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND 256 ayat yang ke-6, Yesus Kristus Ido Raja.
Kita nyanyikan 2 kali ya. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang keempat dan maksudnya. Hukum Taurat Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, teman-teman, Kak Junis, Bang Api, terkadang kita tuh masih sering sekali menyakiti hati Tuhan. Mulai dari perkataan, bahkan mungkin ke teman-teman kita, ke orang tua kita ya Kak. Kita sebenarnya nggak layak sama sekali di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tetap menganggap kita itu berharga di matanya. Jadi Kak Koresi mau mengajak, mari teman-teman kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengaku dosa kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2, meski tak layak diriku. Ayat kedua, kita bangkit berdiri. Dan
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati, akan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik, teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Kita sambut pengampunan yang dari Tuhan dengan mengangkat pujian Las Rohaku Situtu ayat 1 dan 2. Kita nyanyikan dengan gembira. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu Info Covid ini, yang tertulis dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-26, dimulai dari ayat ke-6 sampai dengan ke-10. Kita membacanya secara responsoria, di ayat terakhir kita mengucapkannya bersama-sama.
ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat. Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mari kita bersama-sama. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nah, teman-teman, kita mau angkat pujian. Aku diberkati karena sepanjang hidup kita, dari pagi hari kita bangun sampai malam hari kita kembali beristirahat, kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri aja ya Kak, biar lebih semangat. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Aku Kita diberkati. nyanyikan 2 kali ya, Kak. Bangkit berdiri, kita mau bilang, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Katakan, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.
Berjumpa lagi dengan Kanela di sini dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra Remaja di tanggal 6 Maret 2022. Berikut Warta Sepekan. Firman Tuhan yang mengatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek, yang diambil dari kitab Amsal 10 ayat 27. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun, mulai tanggal 28 Februari sampai 6 Maret tahun 2022. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk teman-teman kita dan kakak sekolah minggu kita yang berulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahku. Padamu temanku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Ingat, setelah beribadah secara online, adik-adik dapat mengisi presensi online pada MyASM. Adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian masing-masing. Persiapan untuk bahan ajar minggu tanggal 13 Maret diambil dari Nats 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44 dengan tema Allah mengingat adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian Warta Sekolah Minggu dan Pra Remaja dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta makan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian dari Ende Sekolah Minggu nomor 224. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Kita nyanyikan 2 kali. Penuhkan ku dengan
mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa, sehat selalu. Nats kita tertulis di dalam kitab 1 Samuel 12 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau punya Alkitabnya dibuka, tapi Inang yang akan membacakan sendiri. Demikian dikatakan, lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah mengakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan akan membuat umatnya, sebab namanya yang besar, bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian dikatakan. Adik-adik, remaja, pra-remaja, ini kita sudah besar ya, jadi Nats ini mungkin kita mengerti dengan salah satu tugas. Kalau adik-adik dipilih oleh kakak-kakak guru sekolah minggu atau abang untuk mengikuti satu acara, misalnya nih waktu hari Natal nih, Inang seneng deh ngeliat adik-adik semua bisa, ada yang jadi MC, pembawa acara, ada yang melakukan hal-hal yang indah sehingga nama Tuhan dipermuliakan saat itu. Dan di sini dalam nats ini Samuel hadir di tengah-tengah bangsa. Kita kenal Samuel. Siapakah Samuel? Samuel adalah anak daripada Elkana ya. Jadi dia ini adalah seorang pilihan Tuhan untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Kenapa waktu itu dia dipilih? Karena memang bangsa Israel harus dipimpin oleh seorang yang dipilih Tuhan. Nah, di dalam nats kita ini ada satu peristiwa, di mana peristiwa ini mengatakan bahwa akan adanya guru ya, di sini gemuruh. Itu tahu kan kalau kita mau hujan itu suka ada petir apa semua gitu. Jadi mereka ketakutan. Mereka ketakutan dan mereka percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa memberhentikan. Nah, kepercayaan mereka ini tidak penuh. Terkadang mereka percaya, terkadang mereka tidak percaya. Tapi di dalam rasa ketakutan ini, tiba-tiba mereka percaya dan mengatakan kepada si Samuel, Samuel, berdoalah kepada Tuhan. Pasti kalau kau yang minta, Tuhan akan memberhentikan. Samuel mengatakan, setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, maka hidupnya tidak akan pernah dihinggapi rasa takut. Oleh karena itu Samuel dengan singkat mengatakan, jangan takut. Teruslah beribadah kepada Tuhan. Teruslah setia kepada Tuhan. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Kalau kita melanggar suatu perintah Tuhan, Tuhan bisa pemarah loh. Ya, kalau kita baca di ujung daripada hukum Taurat itu, Tuhan itu pecemburu, Tuhan itu marah. Kenapa Tuhan cemburu? Tuhan cemburu kalau kita tidak setia dengan Tuhan, tapi kita mencari Allah lain. Tuhan pemarah karena apa? Kita sudah diingatkan
untuk tetap setia, tetapi kita tetap melawan. Sama dengan adik-adik. Orang tua pasti di rumah marah kalau adik-adik sudah diingatkan, jangan seperti ini ya sayang. Jangan terus main handphone ya. Jangan terus menonton televisi ya. Kerjakan tugasmu dan belajarlah. Karena orang tua sudah mengajak seperti itu, tetapi anak-anak tidak menurut, otomatis ada hal yang harus kita lihat di sini. Orang tua pasti kesal, orang tua pasti marah. Sama Tuhan juga seperti itu kepada kita semua, kepada Inang, kepada kakak, abang guru sekolah minggu, kepada adik-adik di rumah. Kalau kita tidak setia, Tuhan juga akan marah. Sekarang pertanyaannya, Tuhan itu pemurah atau pemarah? Tuhan itu adalah pemurah. Tuhan tidak akan pernah marah. Buktinya setiap kita salah, kita berdoa, kita minta ampun, diampunin enggak? Diampuni. Itulah Tuhan itu pemurah dan baik. Nah, sini mau mengajak kepada kita supaya kita benar-benar menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau umat Israel waktu itu memiliki suatu sifat yang tidak baik, keras kepala, jangan kita mengikuti menjadi keras kepala. Jadilah kita seperti Samuel, karena hidup kita ini manusia tidak ada yang sempurna. Kita pasti mempunyai kelebihan, kita juga pasti punya kekurangan. Tetapi jangan kita menjatuhkan seseorang, misalnya mau menjatuhkan, percuma kau Samuel menjadi pemimpinku, kau tidak bisa menyelamatkan kami. Tidak. Dengan iman Samuel berdoa kepada Tuhan, semua bangsa diselamatkan. Sama adik-adik, dengan imanmu berdoa di tengah-tengah keluarga, semua keluargamu, papamu, mamamu, kakakmu, adik-adikmu, abang-abangmu semua akan diselamatkan. Nah, itu dari mana kita dapat? Karena anugerah dan penyertaan Tuhan kepada kita yang selalu percaya dan menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Jadi jangan pernah takut kalau Tuhan menyertai kita. Jangan tunggu Tuhan marah karena kita melanggar hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Jadilah anak-anak yang mulai berkembang ya, pra remaja itu kan sudah mau lepas dari sekolah minggu mau masuk ke remaja. Jadi usia kalian itu tanggung. Nah, dalam usia tanggung ini pasti ada sifat ingin tahu, ada sifat pengen belajar. Nah, jalanilah pelajaran yang benar, ingin tahu kepada yang benar, jangan ingin tahu kepada yang jahat ya. Selalulah berdoa, minta petunjuk Tuhan. Supaya kita semuanya, adik-adik, Inang dan kakak dan abang-abang guru sekolah minggu, kita bisa menjadi Samuel masa kini yang bisa menyelamatkan bangsa dengan imannya. Dan hanya satu perintah daripada Samuel, teruslah beribadah kepada Tuhan dan tetaplah setia. Jadi jangan kita tinggalkan Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberkati kita, karena Tuhan adalah pemurah dan penyayang untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memberkati kami di dalam kami bersahabat dengan firman Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa menjadi Samuel masa kini yang memiliki jati diri, integritas sebagai pelayan Tuhan yang mampu menyuarakan kebenaran, sehingga banyak orang semakin percaya kepada Tuhan dan semakin banyak orang setia kepada Tuhan, karena kami tahu hidup bersama dengan Tuhan menghilangkan rasa takut dan khawatir. Biarlah kiranya Engkau pakai kami semua, anak-anak sekolah minggu, anak-anak di dalam pra remaja, orang tua, kakak dan abang guru sekolah minggu, sintua, pendeta, untuk bisa menjadi Samuel masa kini yang tetap menyuarakan kebenaran menurut Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Berkatilah anak-anak kami semua, agar Tuhan berikan kepintaran, terlebih kepada anak-anak kami yang kelas 6 SD, juga yang kelas 3 SMP, yang akan menghadapi UAS dan UN, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan mereka boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kepintaran mereka agar mereka bisa membagi waktu-waktu mereka untuk bermain dan belajar. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang tua,
agar kami tetap menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12, coba dibuka nih teman-teman. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Teman-teman bisa meminta bantuan kepada mama papa untuk memberikan persembahan. Ada 3 cara yang mudah. Yang pertama, dengan cara setor ke bendahara gereja, atau kalian bisa scan QR code yang ada di samping kakak dan transfer ke rekening gereja yang ada di berikut ini. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau memuji Tuhan dari buku ND nomor 848 ayat 1-2 di Sonadong Hubuan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Pendeta Parhalado Sintua KBP Romangun dan semua kakak-kakak guru sekolah minggu, terlebih juga abang yang sudah mengiringi musik kita dan kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menjadi tim multimedia hari ini, mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.